cukup lama, maka di sini saya sudah membuat proyeknya agar mempersingkat waktu. Oke. Tapi Anda boleh share ini reading-nya atau skripnya ya nanti. Ya, apa teman-teman semua sudah menyiapkan Unity-nya? Atau masih ada yang baru proses? Sambil diteruskan aja. Baik, Pak. Pertama itu kita nambahkan objek 3D berupa cube terlebih dahulu. Ya, bisa cube, bisa sphere. Pak, punya saya kok lisensinya katanya nggak ada ya, Pak? Jadi saya nggak bisa buat project. Lisensi apa ya? Yang di Unity-nya, Pak. Nggak di-update mungkin itu. Nggak di-update itu. Nah, itu suruh login ulang ya. Login ulang di Unity. Oke, silakan lanjut aja, Mas. Untuk menambah cube-nya bisa klik seperti biasa, bisa klik kanan di hierarki atau di icon plus 3D object, setelah itu cube. Nah, selanjutnya kita duplikat cube ini atau bisa menambahkan lagi. Kita duplikat saja. Dan yang cube yang kedua ini kita ubah atau kita besarkan ukurannya, misalnya 10 untuk X10 dan Y-nya 10. Setelah itu cube yang kecil kita pindah ke atas. Sampai sini udah semua apa ada yang masih ketinggalan? Oke, ya. Masih loading project. Masih loading project, tapi nggak apa, silakan diteruskan. Biasanya udah terbiasa toh. Nah, ini menggunakan kubus atau kubus aja deh ya. Kubus itu kan bahasa Inggrisnya ya. Kubus itu. Nah, terus kemudian nanti akan menggunakan yang lain enggak, misalnya sphere dan lain sebagainya, atau pakai kubus aja? Kubus aja, Pak. Oke, ya. Nanti kalau misalnya di request yang sentuh itu dibedakan ya, kalau di kelompok selanjutnya nanti ya, kalau bisa kub, sphere, terus yang satunya apa, silinder atau apa ya. Terus kemudian dan dipraktekkan juga nanti yang di request yang di kelompok selanjutnya yang akan presentasi itu praktekkan apakah dia bisa nyorot ya lasernya itu gitu ya. Nanti tapi di kelompok selanjutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya Pak potong itu ya. Yang cube paling kecil itu ukurannya di cube ya? Yang enggak, Mas, yang satu aja yang diubah. Oke. Selanjutnya pada cube yang kecil atau yang atas, di inspektor kita tambahkan rigid body. Nah, rigid body ini berfungsi agar objeknya bisa memiliki gravitasi. Setelah itu pada aset kita tambahkan script. Langsung saja klik kanan. Maaf, potong lagi. Ya. Itu tadi di cube-nya ditambahin apa ya? Rigid body. Di add komponen ya? Iya, Mas.
Jika sudah, tambahkan script klik. Kelompok temannya bisa di-share ininya, skripnya. Atau kemudian bisa ini. Di-share nggak apa, Mas Faisal? Oh iya, Pak. Oh, ya. Kita tambahkan script, klik kanan pada aset, lalu create. Setelah itu pilih si subscript. Misal beri nama Raycast. Jika sudah, buka aja Di Visual Studio ya. ya, Pak. Itu tinggal di copy aja, tetapi hati-hati untuk ngopinya, biasanya salah di copy-nya. Di sini sudah, tinggal copy saja skripnya ke sini. Nah, untuk public class ini harus sama seperti nama filenya. Penamaannya Iya, di skripnya tadi harus sama. Karena ini kaitannya dengan behavior atau aksi yang kemudian akan ya disamakan, nanti akan dikasihkan ke aksinya, ke si objek kan gitu ya. Apakah dia akan bisa mendeteksi atau tidak gitu. Ya. Oke. Pastikan tadi itu di copy aja Mas, request-nya biar di copy ya di copy, dicek untuk biar mengubah skripnya teman. Ubah namanya ya. Jika sudah, tinggal kita save saja. Untuk sedikit penjelasan untuk skripnya itu, vector 3up ini digunakan untuk posisi mendeteksi up. Jadi mendeteksinya itu secara vertikal atau pada koordinat Y. Dan untuk debug drawray min up kali 3 ini nanti garisnya itu menggambar ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena min. Karena min. Ya, oke. Dan untuk color rate ini mengubah garisnya menjadi warna merah. Nanti seperti center, ya kan? Atau seperti apa, laser dong? Laser ya Mas ya? Iya. Seperti laser, ya. Seperti laser. Ini kurang lebih sama. Dan untuk get komponen ini untuk menonaktifkan gravitasi true. Jika sudah, kita kembali lagi ke Unity. Lalu script yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke cube yang atas atau yang kecil. Karena itu yang akan dikasih aksi atau yang dikasih ini ya, pasif pemrogramannya ini ya, atau skripnya ini dimasukkan ke cube yang pertama gitu ya. Iya, Pak. Bisa kita langsung drag and drop saja. Ya, oke. Sudah tertambah. Setelah itu langsung bisa kita run. Nah, di sini tidak muncul garisnya, tapi pada scan akan muncul garis berwarna merah. Ini, Pak. Dan sebenarnya Anda itu bisa mengatur ya max distance-nya berapa. Ya.
Di komponen itu Anda bisa mengatur jaraknya antara kub satu dengan kub ini, Anda bisa ngatur sebenarnya. Ya kan? Terus untuk try case-nya sampai sini aja, Pak. ya oke. Jadi recast ini apa namanya? Kita bisa mengetahui ya. Nanti beda lagi ketika misalnya di kelompok selanjutnya, yaitu ketika disentuh objeknya atau disentuh kameranya nanti akan mendeteksi si objeknya, apakah kub ataukah itu adalah sphere atau yang lain setelah dikasih aksi atau setelah dikasih code gitu ya. Nah, karena akan disorot disorot seperti laser ini ya. Nah, ini sebenarnya gunanya untuk apa? Contoh dalam kemudian ketika misalnya nanti Anda membuat game seperti apa? Ketika misalnya Anda mau membuat sebuah game action gitu ya. Misalnya Anda membuat sebuah game tembak-tembakan gitu ya. Apa yang sekarang viral? Yang tembak-tembakan apa? Apa yang tembak-tembakan itu apa? Apa Mas? Ada yang suka gamer nggak? Ada yang sebagai gamer nggak sih? Yang action, yang tembak-tembakan. Apa namanya? Game apa? PUBG mungkin, Pak. Ya PUBG boleh. Ya, yang lainnya juga. Valorant, Pak. Valorant. Valorant ya. Ya, ketika Anda jalan gitu ya. Kita jalan. Nah, ketika Anda mau menembak suatu lawan kita gitu ya. Biasanya kalau di di tembaknya itu kita mempunyai sebuah titik fokus apa namanya Mas, kalau di tembak titik fokusnya itu apa ya? AIM. Apa namanya? AIM. Iya. Itu kita bisa menyorotkan ya, apakah si yang kita tuju itu tadi ya pas di mana gitu. Apakah di kepalanya, apakah di kupingnya, apakah di mana gitu ya. Itu kita bisa sorot gitu. Dan sebenarnya kalau game yang bagus itu diketahui ya. Oh, jaraknya antara si lawan itu dengan kita itu berapa, itu ya bisa kemudian dideteksi 25 meter misalnya ya. Itu pakai max distance misalnya kalau di Unity. Nah, terus kemudian kita bisa menyorot ke si lawannya ini. Apakah dia kita tembak di kepalanya atau ditembak ke hidungnya gitu ya, apakah di kakinya gitu ya. Itu kita bisa memanfaatkan dengan ray ya, atau cahaya yang bisa menyorot. Dan kalau Anda punya pistol beneran gitu ya, yang sifatnya adalah spinner atau apa ya, nah, itu ada kayak ya kita bisa mendeteksi gitu ya, meskipun itu malam gitu ya, itu kita bisa mentarget si misalnya burung gitu ya. Oh, ini jaraknya berapa sih gitu. Oh, ini jaraknya berapa? Oh, ini jaraknya ya, kira-kira di situ misalnya 20 meter gitu ya. Atau 15 meter lah katakan. Ya. Di situ ada keterangan juga kalau yang tembakan bagus. Oh, kalau misalnya saya tuju ke situ misalnya ke burung itu gitu dengan kecepatan sekian gitu ya. Itu nanti akan meleset nggak si pelurunya ini, karena kan ada anginnya dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya saya tembakkan, meleset nggak nanti? Kalau pistol beneran. Kalau permainan kita kan hanya menyorotkan sebuah kamera atau menyorotkan lasernya saja atau cahayanya saja ke lawan itu, apa pas atau tidak. Kalau pas itu langsung. Tapi kalau kita di dunia nyata itu ada kadang kayak ada angin dan lain sebagainya, itu mempengaruhi gitu. Alam itu mempengaruhi, makanya ada warningnya biasanya kalau di pistol itu ya. Karena bapak saya dulu juga main pistol gitu ya. Terus kemudian saya juga lihat itu. Kalau yang bagus itu ada titik fokusnya dan ada keterangannya ya. Ada keterangannya apakah nanti sampai sana itu geser seberapa sih gitu ya. Nanti kalau misalnya pas itu saya akan geser kemana? Kalau misalnya pengen tujunya ke mata pas gitu, oh berarti agak digeser sedikit misalnya.
biar satu pelurunya nanti di jarak sekian nanti biar pas ke matanya, misalnya gitu. Ya. Jadi sifatnya ini kayak modelnya adalah ray. Ya. Dan kecepatan di dunia gitu, yang paling cepat apa? Cahaya. Gitu. Ya. Kecepatan di dunia ini yang paling cepat adalah cahaya. Gitu ya. Wah, cahaya itu per sekian milisekon kecepatannya. Gitu ya. Ya, bayangkan aja ini cahaya kita kan dari matahari ya. Sampai ke bumi padahal jaraknya berapa? Ya. Padahal jaraknya berapa? Tapi bisa menyinari kita. Wah, itu cahaya itu cepat ya. Ada yang menggunakan teknologi sekarang yang menggunakan cahaya gitu ya. Menggunakan cahaya, teknologi menggunakan cahaya. Anda bisa searching ya. Teknologi menggunakan cahaya. Untuk mengirim data dan lain sebagainya, bahkan ya kaitannya dengan lampu dan lain sebagainya itu ya, bahkan ada tenaga ya surya dan lain sebagainya. Jadi kecepatan cahaya itu lebih cepat. Oke, untuk request-nya sampai sini. Kemudian Mas. Untuk mesh seperti yang sudah dijelaskan di slide materi sebelumnya, mesh ada dua, yaitu bisa dilihat di inspektor ada mesh filter sama mesh render. Mesh filter ini digunakan untuk menampung mesh data. Jadi mesh data ini yang menentukan bentuk dari objeknya. Misal ini tadi cube, jika kita ganti menjadi kapsul maka akan berubah menjadi kapsul. Setelah itu mesh render. Nah, mesh render ini digunakan untuk merender mesh data dari mesh filter ini ke dalam scene. Jika mesh render ini kita nonaktif, maka juga tidak muncul objeknya. Di dalam mesh render ini kita bisa mengatur material, light-nya, cast shadow, props, dan additional setting. Mungkin hanya itu, Pak. Coba Mas diganti shadow dan lain sebagainya. Untuk shadow, misal kita ganti to side. Nah, jadi di situ ada bayangannya. Kalau misalnya to set ada bayangan objek, kemudian ini ya. Karena cahaya itu ketika misalnya ada objek, kemudian kalau misalnya ada cahaya itu pasti ada pantulannya, gitu. Bahkan ada juga shadow, coba shadow. Namanya shadow berarti ini. Jadi to set ini ya kayak bayangan ya, dari objeknya itu kok ada bayangan. Terus kemudian itu apalagi tadi? Cek shadow only. Ya, hanya menampilkan bayangannya saja ya. Ya saja. Terus kemudian tadi dijelaskan indirect dan direct. Coba. Oh iya, Pak. Jadi untuk pencahayaan bawaannya sudah terdapat directional light. Ya, nah ini ya. Jadi directional light ini adalah berarti pencahayaan secara langsung. Itu Anda bisa coloringnya bisa berubah.
rubah. Coba diklik aja colornya. Nah, Anda pilih pengen yang seperti apa nih? Misalnya Anda mengenai si objeknya itu pengen seperti apa? Apakah kebiruan atau kehijauan gitu ya? Biasanya ini misalnya dibuat sebuah kayak arena dan sebagainya itu ya. Itu bisa Anda ubah, atau misalnya kecoklatan dan sebagainya itu Anda bisa ubah. Ya, jadi ini adalah Anda mengubah secara langsung di sini, ya, atau pencahayaan secara langsung Anda ubah di sini, ya, dengan color yang berbeda-beda tadi. Ya, Anda bisa mengubah color yang berbeda. Ya. Itu Anda bisa mode-nya bisa pilih, ya, ada mix, ada itu modenya itu, Mas. Modenya. Ya, itu Anda bisa coba dipilih. Ya, jadi ada real time, ada mix, ada apa namanya ini ya. Terus kemudian Anda bisa mengaturnya, resolusinya dan lain sebagainya di situ ya. Jadi pencahayaan ini adalah pencahayaan secara langsung yang kita bisa edit colornya. Ya. Terus setelah itu agar lebih jelas kita buat kayak sebuah ruangan terlebih dahulu agar cahayanya jelas. Jadi pada cube yang bawah kita duplikat menjadi 4. Setelah itu kita susun, jadi kita susun membentuk menyerupai kayak ruangan ya. jadi di atas kiri itu Ya, Pak. ya, Anda tutup gitu. Nah, boleh. Ya, sebenarnya Anda kalau misalnya apa ya, dari bola terus kemudian cube dan sebagainya Anda gabung-gabungkan, itu bisa membentuk sesuatu sebenarnya. Kalau misalnya ini ya, bisa membentuk sebuah rumah misalnya, bisa ya. Kalau Anda ini kalau enggak ini ya tinggal masukkan 3D-nya aja sih. Tapi kalau ingin mengatur misalnya di Unity ini juga bisa, tergantung nanti mengatur terkait dengan transformnya ini. Nah, ini Mas Faisal untuk kemudian mengecek gitu ya, mengecek pencahayaannya itu seperti apa. Kalau ini sudah digabungkan ya. Nah, biar kelihatan shadow-nya tadi itu ya, di dalam ketika di ruangan itu sendiri. Nah, di sini sudah kita buat cube tadi menyerupai ruangan. Setelah itu kita bisa menambahkan lighting lagi dengan cara klik plus. Setelah itu pilih light, lalu kita pilih tipe mana yang akan kita tambahkan. Karena tadi Anda sudah sebutkan ada point light, spotlight, yang paling bagus mana? Ya tergantung ya, ada spotlight, refresh, kemudian light proof group gitu ya. Ya. Misal kita tambahkan point light.
Namanya poin berarti bentuknya seperti apa, Mas? Titik cahaya, Pak. Ya. Di sini seperti directional light tadi, kita bisa mengatur Kolornya. setelah itu warna, mode, agar lebih jelas lagi pada directional. Misal kita matikan terlebih dahulu. Kita tambah intensity-nya. Terlalu terang. Iya, Pak. Misal 5. Nah, untuk point light ini jadi seperti Bulatan. Kalau kita perbesar itu bulatan ya kan? titik cahaya. Ya kan seperti bulatan poinnya, ya kan? Iya, Pak. Kalau misalnya buatan ruangan itu pencahayaannya itu penting loh ketika misalnya fotografi dan lain sebagainya, penting biar seperti real. Coba selain point light. Untuk mengubah tipenya bisa kita ubah misal spot. Nah, spot Namanya spot itu berarti apa? Spotlight. cahaya menyorot Spot. fokus. Ya. Spot. Spotlight misalnya kan ada ya. Namanya spotlight apa berarti? Ya, spotlight berarti apa? Jadi proyeksi sinar cahaya yang tampak kuat. Nah, spot gitu ya. Jadi intensitasnya tinggi, cukup tinggi. Nah, coba di kolornya diganti. Untuk warna bisa kita ganti, bisa merah. Maka sinarnya juga akan berganti ke merah. Ya, jadi misalnya kalau misalnya ya rumah hantu dan lain sebagainya, itu biasanya lampunya kan merah kayak gini. Ini kan kita belajar augmented reality ya. Nanti kalau sudah VR ya atau virtual reality, Anda membuat sebuah apa? Ya orang itu seperti di ruangan misalnya, atau seperti di kolam renang, atau sekarang yang baru ngetren ya ngetik ya, udah tahu ngetik dimanapun berada dengan virtual reality, udah tahu yang baru tren sekarang. Jadi kita misalnya ngetik sesuatu gitu ya, tidak harus pakai laptop dan lain sebagainya, kita pakai bantuan kacamata VR gitu ya, ngetik di situ gitu ya, tanpa kita harus membawa laptop gitu ya. Baru sekarang viral loh. Ada yang tahu videonya? Ada yang tahu nggak? Pak. Lumba. Oh, saya belum tahu. Waduh, ya. Ya, ini Mas siapa nih, Mas Beni ya. Coba cari Mas, apa ya, bisa ngetik, bisa ngetik di kereta, bisa ngetik di bis, bisa ngetik di ini. Coba cari videonya Mas Beni. Ya, kan baru tren sekarang. Ya. Oke, jadi itu ya, ini terkait dengan saya bilang pertama tadi terkait dengan cahaya atau ray itu adalah artinya adalah cahaya. Kalau Anda kata-kata pernah dengar X-ray berarti untuk apa itu? X-ray berarti untuk apa? Pernah dengar di dunia kesehatan X-ray berarti apa? Ronsen, Pak. Ya, berarti ronsen itu memanfaatkan apa? Ray. Cahaya. Nah, iya tuh. Kita tidak bisa melihat ke apa tapak mata dalam kita ini, tubuh kita itu seperti apa enggak, tapi manfaatkan
ray atau sinar ya, sinar cahaya yang kemudian disertai jenis radiasi atau kita sebut gelombang elektromagnetik, itu kita bisa menembus gitu ya, menembus misalnya ronsen, apakah di sana ada sakit misalnya di dalam tubuh, misalnya kita tahu oh ada pembusukan gigi atau osteoporosis, atau bahkan ya X-ray ini bisa ronsen dada ya. Ada yang pernah sudah ronsen di sini? Ada yang pernah ronsen? Itu bentuknya gimana itu? Ronsen. Ada yang pernah ronsen? Ada yang pernah ronsen? Misalnya Belum, Pak. ada. Oh, saya belum pernah. Ya. Kalau misalnya pengen cek kesehatan di ronsen misalnya, ya bentar. Ya. Ini ya kayak gini. Nah ini ya. Jadi ini bisa terlihat ya, bisa terlihat ini ya karena kita ada X-ray-nya ini atau sinar X-ray. Jadi ya, menggunakan CT scan juga gitu ya. Kita bisa mengetahui apakah jantung kita itu ada yang ini enggak gitu ya. Kalau misalnya patah tulang dan sebagainya, itu yang patah tulang itu sebelah mana gitu ya. Kita lihat ronsen misalnya ronsen patah tulang gitu. Ya, ini ya. Biasanya kalau orang-orang yang baru kecelakaan gitu ya, naudzubillah dzalik, semoga kita enggak. Nah, itu bisa kita lihat gitu. Oh, patahnya sebelah mana? Wah, ini patahnya sangat ini sekali ya. Ketika misalnya kita kan nggak tahu dalamnya. Ya, kalau kita tampak ini nggak dalam, makanya kecepatan cahaya yang paling cepat itu, kecepatan yang paling cepat itu adalah cahaya. Ya, kalau hubungannya dengan ray berarti itu adalah cahaya. Ya. Cahaya. Ya. Nah ini ya, ini kelihatan yang patah sebelah ini, padahal ininya. Ya. Ini juga ya. Ini berarti oh ada yang patah di sini. Nah, ini ronsen ya. Atau kemudian menggunakan sinar ya, atau X-ray ya, membantu kita gitu ya melihat yang ada di dalam tubuh yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata gitu ya. Tapi ditembus dengan cahaya gitu ya. Cahaya dengan bantuan radiasi elektromagnetiknya. Oke. Terus Mas tadi Mas Faisal. Ya, Pak. Selanjutnya ada area light. Kalau ini saya masih bingung, Pak. Ya, kalau area itu di titik area, coba Anda besarkan. Besarkan. Enggak dibesarkan ya. Namanya area berarti ada di situ. Oh, ininya, Pak. Ya. Nah, namanya area berarti ada di sekitar nah, situ ya. Berarti di titik, nah ini ya. Nah ini loh. Di objeknya itu sendiri, ya kan? Coba Anda lihat. Nah, kalau ada perbesar itu kelihatan. Nah, area berarti di area situ. Ya. Nah, ini ya. Jadi tidak menyorot kemana-mana. Ya. Tidak menyorot kemana-mana. Kalau tadi poin itu bisa kita atur. Ya. Diatur. Kemudian kalau apa tadi, Mas? Setelah poin, kalau misalnya spot berarti ya kuat, sinarnya kuat di sekitar itu. Tapi kalau area ya di situ, di area itu, ya di tengah sini. Oke, oke sampai sini ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Faisal? Cuma sampai ini aja, Pak. Ya oke. Ini adalah kaitannya ray itu berarti cahaya, pencahayaan. Ya, Anda bisa ngatur pencahayaan. Kalau misalnya nanti Anda sudah expert di bidang ini ya, bisa membuat VR ya atau virtual reality yang memanfaatkan ketika misalnya di
di suasana malam berarti kita menggunakan cahaya yang malam, kemudian kita cahayanya bisa kayak lampunya ada merah-merah dan sebagainya gitu ya. Atau kemudian kalau misalnya siang ya disesuaikan. Kalau di dalam ruangan seperti apa. Oke. Nah, ray case ini berkaitan dengan pencahayaan. Mesh ini untuk membantu ya. Oke. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Boleh izin bertanya, Pak? Ya, gimana? Jadi kan ini tadi tentang efek pencahayaan ya, Pak? Ya. Untuk memberikan kesan realistis ya, contohnya shadow ini kan ya, Pak? Kalau misalnya tentang pemantulan cahaya gitu, ada juga nggak ya? Kalau pemantulan cahaya? Iya, ya. refleksi. Coba Mas, tadi Anda diganti point tadi, Mas. Ya. Nah, kalau di sini itu mainnya di poin ini ya sebenarnya. Nanti tinggal diatur karena poin ini bisa mengatur titik poin bulatan itu. Ya. Kalau misalnya pantulan dari objeknya tadi berarti pakai yang shadow-nya tadi, atau pantulan dari objeknya bisa menggunakan shadow tadi. Mana Mas? Yang pantulannya tadi? Nah, itu ya. Pantulan si objeknya itu menggunakan yang shadow tadi. Ya. Untuk melihat pantulan objek misalnya itu kan tadi ya pakai group ya, tapi diubah dengan menggunakan shadow sehingga bisa melihat pantulan si objek itu. Ya. Kalau pantulan cahaya, kalau di sini itu menggunakan sebenarnya poin ini ya. Poin ini ya, sehingga bisa bisa dikombin sebenarnya ya, dari sisi poin kemudian ditambahkan dengan director lighting sama indirector ya. Anda bisa tambahkan itu dan diatur terkait dengan pewarnaannya ya, apakah disesuaikan ya, jadi di ruangannya misalnya di ruangan kira-kira di dalam gelap atau kemudian di suasana misalnya di suasana hening ya, karena cahaya itu berpengaruh ya. Ketika misalnya Anda di perpus gitu ya, kok di perpus itu terlalu terang gitu, itu ya bermasalah. Kan ada aturannya sendiri. Oh, kalau di perpus itu cahayanya kalau misalnya di perpus itu tidak boleh langsung gitu. Tidak boleh ada cahaya lampu langsung ya. Makanya kalau di perpus itu biasanya ada lampu tetapi di sini ada batasnya. Biar tidak menyorot ke mata kita langsung gitu ya, menyakiti mata kita atau dan sebagainya, tidak nyaman untuk kita ya, untuk tidak belajar kenyamanan terhadap belajar. Itu biasanya di ini ada lapisannya dulu sehingga cahaya itu bisa mantul tapi tidak langsung ya. Cahaya itu mantul tapi tidak langsung ya. Ada gambarnya ya, tahu ya. Jadi lampu terus kemudian itu biar tidak langsung. Jadi ada kayak dikotakkan dulu gitu, terus kemudian cahayanya itu biar menyebar, biar tidak langsung. Begitu juga ketika Anda belajar di interaksi manusia dan komputer ya. Gimana untuk kemudian cahaya itu yang bagus ketika kita bermain dengan laptop, itu berarti ya di mana letaknya? Ya, ketika kita hadapan laptop seperti ini, lampu yang bagus itu di sebelah mana? Atau cahaya yang bagus itu berarti kita menempatkan di sebelah mana? Nyambung nggak? Kalau di aturan di interaksi manusia komputer ya, ketika kita berhadapan dengan komputer ini ya, memang Anda belum dapat materinya sih, tapi kira-kira saya meletakkan lampu itu di sebelah mana? Kanankah, kirikah, bawahkah, ataskah? Letaknya di sebelah mana? Halo? Cek. Yang bagus. Halo? Ketika saya misalnya mau bermain laptop ini ya, saya menempatkan lampu itu yang bagus di sebelah mana? Biar nanti nggak kebayang dan sebagainya, wes tak kasih bantuan. Berarti saya meletakkan di mana? Atas, Pak. Nah,
Di atas tetapi di sebelah mana? Kanan atas, Pak. Kanan atas. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Tengah atas kayaknya, Pak. Tengah atas. Wah, menarik. Kalau Anda kurang jelas, saya tunjukkan di Google.